Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya kembali akan membahas salah satu rangkaian dari vitamin B, yaitu vitamin B2. Vitamin B2, yang juga dikenal sebagai riboflavin, adalah vitamin yang larut dalam air dan merupakan salah satu dari 8 jenis vitamin B. Defisiensi vitamin B2 dapat dikenali dengan beberapa gejala seperti anemia, mata merah, kulit kering, bibir pecah-pecah, infeksi mulut, dan sensitif terhadap cahaya. Riboflavin adalah bentuk senyawa pemulaan dalam sintesis koenzim flavin mononukleotide atau FMN dan flavin adenin dinukleotide atau FAD. FAD diperlukan pada tahap ke-6 dari siklus Krebs untuk mengambil 2 proton. Dan pada tahap ini succinate akan dirubah menjadi fumarate dibantu oleh enzim succinate dehydrogenase. FAD adalah bentuk aktif dari riboflavin dan merupakan flavin yang paling melimpah di dalam tubuh manusia. Vitamin B2 dalam bentuk aktif ini terlibat dalam pengolahan karbohidrat dalam sel manusia, tepatnya pada matrik mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian dari sel yang melaksanakan proses respirasi. Secara umum, proses respirasi adalah mekanisme pengolahan makanan terutama karbohidrat dalam menghasilkan energi. Semua proses pengolahan dimulai setelah mengkonsumsi makanan terutama karbohidrat. Karbohidrat masuk ke dalam tubuh melalui mulut bercampur dengan air menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa akan diubah menjadi bentuk lain yaitu asam pyruvate. Asam pyruvate harus dirubah terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A, sebelum masuk ke tahapan yang lebih kompleks lagi yang melibatkan enzim pada setiap tahapannya. Dimulai dari bertemunya oksaloasetik dengan asetil koenzim A menjadi citrate, yang kemudian diubah menjadi isocitrate dan selanjutnya menjadi alpha-ketoglutarate, succinyl, succinate, fumarate, malate dan kembali menjadi oksaloasetik. Siklus yang dikenal sebagai siklus Krebs. Hasil dari siklus Krebs adalah adenosine triphosphate, atau ATP yang kita kenal sebagai energi atau tenaga. ATP diperoleh pada tahap perubahan dari succinyl koenzim A menjadi succinate, di mana guanosine diphosphate atau GDP yang mengambil gugus fosfat membentuk guanosine triphosphate yang kemudian bertemu dengan ADP atau adenosine diphosphate. Tentang ATP ini akan saya bahas pada artikel yang akan datang. ATP mempunyai ikatan yang sangat tidak stabil, mudah diputuskan namun mudah disambungkan kembali. ATP dapat langsung melepaskan energi dalam jumlah besar, saat dibutuhkan dengan sangat cepat. Hal ini memungkinkan kita untuk menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada jeda di antara pikiran untuk bergerak, dan pergerakan itu sendiri adalah Hans Adolf Krebs yang telah mengungkap siklus asam sitrat, yang populer dengan nama siklus Krebs pada proses metabolisme untuk menghasilkan energi, pada makhluk hidup di tahun 1932. Sir Hans Adolf Krebs yang lahir pada 25 Agustus tahun 1900 dan meninggal 22 November tahun 1981 adalah seorang dokter dan biokimiawan, yang berkewarganegaraan Jerman dan Inggris. Dia adalah penerima penghargaan Nobel bidang fisiologi dan kedokteran untuk karyanya dalam menjelaskan proses metabolisme. Telah kita lihat, pentingnya vitamin B2 dalam bentuk aktif yang disebut FAD, dalam menghasilkan energi yang kita gunakan untuk kontraksi otot, dan seluruh proses biologis di dalam tubuh. Lalu dari mana kita memperoleh makanan yang mengandung vitamin B2? Untuk informasi, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 28, Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut. Bayi, sampai anak berusia 9 tahun membutuhkan vitamin B2 sekitar 0,4 mg sampai 0,9 mg. Untuk pria berusia 10 tahun ke atas membutuhkan vitamin B2 sekitar 1,3 mg. Sedangkan wanita berusia 10 tahun ke atas membutuhkan vitamin B2 sekitar 1 mg sampai 1,1 mg. Berikut sumber makanan yang bisa kita peroleh untuk mendapatkan asupan vitamin B2. Daging sapi, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,9 mg vitamin B2. Atau dapat memenuhi 66% dari kebutuhan harian. Tahu, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,4 gram vitamin B2.
atau dapat memenuhi 34% dari kebutuhan harian. Susu kedelai, di dalam 1 gelas 473 ml bisa mengandung sekitar 0,869 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 79% dari kebutuhan harian. Tempe, di dalam 1 cup bisa mengandung sekitar 0,5 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 46% dari kebutuhan harian. Susu rendah lemak, di dalam porsi 1 gelas 473 ml bisa mengandung sekitar 0,2 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 14% dari kebutuhan harian. Ikan salmon, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,5 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 37% dari kebutuhan harian. Ikan tuna, di dalam 6 ons bisa mengandung sekitar 0,4 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 40% dari kebutuhan harian. Kerang, di dalam 3 ons bisa mengandung sekitar 0,3 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 29% dari kebutuhan harian. Jamur, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,5 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 36% dari kebutuhan harian. Bayam, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,2 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 18% dari kebutuhan harian. Kacang almond, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 1,1 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 88% dari kebutuhan harian. Kuaci, di dalam 1 ons bisa mengandung sekitar 0,08 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 8% dari kebutuhan harian. Alpukat, di dalam 100 gram bisa mengandung sekitar 0,1 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 10% dari kebutuhan harian. Telur, di dalam 1 butir bisa mengandung sekitar 0,3 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 20% dari kebutuhan harian. Hati sapi, di dalam 3 ons bisa mengandung sekitar 2,9 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 200% dari kebutuhan B2 harian. Sereal, di dalam 1 porsi bisa mengandung sekitar 1,3 mg vitamin B2, atau dapat memenuhi 100% dari kebutuhan harian. Demikian artikel ini saya buat, semoga bermanfaat dan terima kasih.